Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selambari TV? Senang sekali nih ya, Widi dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Fokus Media, yang mana kita akan membahas permasalahan yang terjadi di ruang lingkup Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, dan juga Kabupaten Muratara. Dan beruntung sekali sekarang sudah ada 3 narasumber yang mana nanti kita akan ajak berbincang-bincang mengenai topik kita kali ini. Nah, yang pertama ada Bapak Muhammad Yasin, selaku JM dari Selambari TV. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, selamat datang Pak ya di Fokus Media. Nah, yang kedua ada Bapak Elvan Juniardi, selaku redaktur dari Harian Selambari. Halo, apa kabar Bapak? Ya, Widi, sangat baik sekali. Oke, selamat datang di Fokus Media Pak ya. Oke, yang terakhir ini ada Mbak-mbak cantik ya, Mbak Uli, selaku redaktur pelaksana Linggau Pos. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah, selamat datang di Fokus Media. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas topik kita kali ini ya. Nah, ini ada topik kita kali ini Pak ya. Yang pertama ada suatu kabar duka sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, yang mana ada satu keluarga yang tewas dibunuh. Nah, ini apa tanggapan dari Bapak Yasin untuk yang pertama kali Pak ya? Iya, jadi kejadian itu di Rejang Lebong dan di Simpang Bukit Kaba ya, itu peristiwa itu. Jadi pada saat kejadian malam itu, pada pagi harinya saya dengan istri saya belanja di pasar kan. Kebetulan itu yang ada pedagang, salah satu pedagang di pasar Impres itu kan temannya istri saya, dan yang korban ini merupakan teman akrabnya. Jadi mereka sempat bercerita tentang kejadian itu. Jadi saya sudah mendapatkan informasi bahwa tersangka pelaku dari kejadian itu mantan suami dari korban. Karena dari cerita teman istri saya itu, si korban ini sering diteror oleh mantan suaminya karena dia mau ngajak rujuk kembali kan, tapi dia tidak mau. Itu sering diteror, dia ingin menghabisi keluarganya, dia sudah tahu, dan bahkan korban ini sudah cerita dengan teman-teman dekatnya. Ya, begitu kejadian itu sudah tahu, makanya jadi tanggapan saya bercerita dengan istri, mungkin kejadian ini akan cepat terungkap kalau dengan ada informasi ini, karena polisi lebih mudah melacak kan. Jadi berita itu terbit, kemudian keesokan harinya kan di koran juga terbit. Itu informasi yang saya dapatkan tadi ternyata benar. Jadi sebelum juga ketangkep juga sempat ngobrol dengan Pemret Linggau Pos kan, Endang ketemu di lapangan. Jadi dia nanya, Endang nanya, tahu nggak kejadian itu? Iya, kebetulan memang itu teman dari istri saya. Jadi tersangkanya kemungkinan itu mantan suaminya. Kalau begitu ya bisa cepat terungkap ya. Ternyata benar kan, cepat terungkap dan tertangkap. Jadi dengan ada informasi ini kan jadi petunjuk awal bagi polisi. Dengan ini ada dengan adanya teror tadi kan, dengan ada teror itu jadi cepat. Jadi ini membuka tabir sebenarnya kan. Jadi lebih mudah bagi aparat untuk mengungkapnya. Tapi kalau seandainya itu tidak ada teror sebelumnya, mungkin agak susah melacaknya kan. Dengan ada itu cepat. Jadi motifnya di samping ini itu kan suami ketiga ya. Jadi yang mantan suaminya pelaku ini menurut informasi bahwa memang orangnya tidak giat bekerja, rasanya pemalas kan. Nah, sementara si korban ini merupakan agen pisang yang masuk sampai ke Lubuk Linggau ini banyak dia tuh agen dimasukkan ke tempat jual pisang di Linggau Toke ya. Dia ini pintar nyari duit, istilah kita kan. Cewek ini pintar nyari duit sehingga dia tidak mau berpisah, sehingga dia bisa menikmati hidup enak kan itu dengan istri yang ketiga, dengan istri walaupun dia ini merupakan suami ketiga. Mungkin yang bagi korban tadi dia tidak mau dimanfaatkan. Benar, kan? Iya. Sudah menikah dimanfaatkan, ternyata dia bukan karena cinta, mungkin kan karena ekonomi. Karena harta. Jadi dia tidak mau. Nah, dia kasihan anaknya ada kan, mungkin dia tidak mau dimanfaatkan. Mungkin itu. Dan untuk Mbak Uli sendiri bagaimana tanggapannya Mbak? Kalau dari kasus yang terungkap dari penyidikan polisi itu kan tersangka itu ternyata juga bukan hanya malas bekerja gitu ya, tapi secara sikap itu tidak baik terhadap anak gitu, kedua anak korban. Sampai pernah pada suatu hari, ini terungkap dari perbincangan wartawan kami dengan mantan suami pertama
Jadi suami pertama itu Bapak Yoga itu mengungkapkan bahwa belum lama setelah pernikahan Ibu almarhumah Laili dengan Bapak Ari tersangka itu sempat terjadi cekcok yang dipicu oleh anak pertama itu katanya si Melan ya. Nah, Melan sempat cerita sama suami pertama korban gitu dengan bapak kandungnya. Melan ini kan anak dari pernikahan pertama. Nah, cerita bahwa ya aku disekap. Nah gitu, aku disekap oleh bapak yang ketiga. Nah, sejak hari itu Ibu Laili kan nikahnya sama tersangka ini cuman bisa bertahan 40 hari. Nah, 3 hari menjelang lebaran itu mereka sudah pisah ranjang. Artinya dalam rumah tangga antara Bapak Ari dan Bu Laili ini nggak bertahan lama, hanya hitungan hari. Nah, setelah adanya penyekapan terhadap Melan, itu Ibu Laili sempat mengadukan kepada polisi tentang KDRT gitu, masuk KDRT juga ke polisi. Tapi Bu Laili akhirnya dinasehatin oleh keluarganya agar berpisah saja daripada akan berlanjut, dan pencabutan pelaporan KDRT akhirnya dilakukan oleh korban. Berkaca dari kasus ini, sebenarnya dari psikolog yang dituliskan di harian Pagi Linggau Pos juga disampaikan bahwa risiko menikah untuk kedua kali atau ketiga kali itu sangat besar rentan perceraian, karena di situ ada latar belakang keluarga yang sudah intinya tidak utuh ya. Terus ada anak, dan itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau mungkin pemirsa Sil TV ada yang sekarang mungkin sedang menjanda atau duda, terus mau menikah lagi, jangan hanya mempertimbangkan dari sisi kita sebagai pasangan gitu ya. Jadi psikologi anak pun harus diperhatikan. Apakah anak menerima, ataukah si bapak bisa mengayomi anak-anak yang didapat dari suami pertama atau istri pertama. Nah, itu harus jadi pertimbangan. Jadi kemampuan penerimaan antara kedua belah pihak ini bukan hanya menerima dia sebagai pasangan, tapi menerima dia sebagai anak, sebagai ayah dan ibu baru gitu. Dan itu nggak mudah. Dan ini butuh perbincangan, butuh persetujuan dari keluarga yang lebih ini lagi. Terus yang menarik, karena kata Pak Yasin tadi sudah diteror, menurut saya itu perlu jadi pembelajaran bersama ya, karena ketika sudah diteror ternyata sepertinya keluarga nggak begitu peka ya Pak Yasin ya. Ketika sudah diteror, kenapa tidak harus langsung dilaporkan kan sudah sepekan diteror sampai anaknya sudah cerita ke temannya. Artinya itu secara sosial dia sudah terancam ya Pak ya. Kita kalau diteror orang kan udah cerita ke orang tua, sudah cerita ke keluarga, artinya ini sudah crowd, sudah bahaya. Nah, ini sampai nggak ada yang tahu, nggak ada yang menunggui, mungkin kan di rumah itu apalagi cewek semua 3. Nah, ini jadi pembelajaran kita bersama bahwa keluarga itu tetap yang pertama, kita harus care. Jadi kalau ada yang udah cerita kayak gitu ya harus dampingin, sebisa mungkin harus dampingin, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Uli. Terus selanjutnya Bapak Elpan, kalau ada yang ditambah. Ya, terutama kita ingin memberi apresiasi kepada aparat ya, aparat kepolisian Kabupaten Rejang Lebong yang dengan sigap, cepat bisa menemukan pelaku pembunuhan ini. Dan tentunya kita mengutuk keras apa yang terjadi sehingga bisa terjadi pembunuhan yang menyebabkan 2 anak ikut menjadi korban di situ. Tentu kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati, terutama dalam berkeluarga. Kita tidak hanya bisa ketika ingin menikah lagi, ya, kita harus memikirkan juga kebutuhan dari anak itu kita sendiri, maksudnya kayak gitu, sehingga tidak lagi terjadi kejadian-kejadian semacam ini yang sehingga anak juga menjadi korban dari egosentris yang dari kita sebagai orang tua. Jadi kan, tentu kita menyikapi hal ini agar aparat kepolisian dapat memberi hukuman kepada pelaku setimpal apa yang ia lakukan. Mungkin dari saya seperti ini dulu, Widi.
Memang pemirsa saya banyak sekali kasus yang terjadi di mana orang tua menikah lagi dan anak ini tidak bisa menerima kehadiran orang tua yang baru gitu, dan itu berdampak pada psikologis anak sendiri. Nah baik, kita bisa break sebentar Pak ya Mbak. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Fokus Media karena setelah ini kita masih akan membahas permasalahan yang terjadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fokus Media.